Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pabali, NIM 2004020055, Prodi Perbankan Syariah, kelas PBS 3C. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah aspek hukum perbankan syariah dengan tema Islam sebagai agama yang lengkap dan universal. Yang pertama, Islam sebagai suatu sistem hidup. Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia Allah Subhanahu wa taala merupakan Zat yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah subuhun dan kudusun, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar." Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Sebagai konsep atau sistem hidup, tidak hanya menjanjikan sebuah peraturan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan, tapi juga memiliki konsekuensi bagi manusia yang meyakininya. Konsekuensi ini dapat berupa aturan yang harus dipatuhi atau bisa juga berupa tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh penganutannya. Yang kedua, pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Ekonomi dalam Islam yaitu perilaku ekonomi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang diatur berdasarkan agama Islam atau kegiatan manusia untuk memperbanyak jumlah kekayaannya. Akan tetapi, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam sangat mengharamkan adanya riba ekonomi yang berlebihan, seperti surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 yang menerangkan haramnya riba. Dengan ini menjalankan ekonomi dalam sehari-hari dengan sewajarnya, karena Allah tidak suka umatnya yang berlebihan. Kepemilikan suatu ekonomi manusia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, semata untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong manusia untuk mendapatkan harta dan ekonomi dengan cara yang benar dan halal tanpa melalui kegiatan riba seperti jual beli barang yang haram, hasil perjudian, serta hasil suap menyuap. Hukum Islam sudah membenarkan manusia untuk memilih kekayaan dan ekonomi dari hasil pekerjaan yang benar dan halal, dan tidak melupakan kewajibannya untuk menyumbangkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat dan amal. Yang ketiga, nilai-nilai sistem perekonomian Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam terdiri dari yang pertama, nilai dasar kepemilikan, yang kedua, nilai dasar keadilan, yang ketiga, nilai dasar keseimbangan, yang keempat, nilai dasar kebebasan, yang kelima, nilai kebersamaan. Nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam paham liberalisme, kapitalisme, maupun sosialisme. Dalam paham liberalisme, kapitalisme, seperti yang dikemukakan John Locke, serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. B. Nilai dasar keadilan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar, yang meniscayakan terhimpunannya makna-makna kebijaksanaan, al-hikmah, keberanian, al-siyasiyah, keterpeliharaan, al-iffah. Bagi Plato, menyamakan semua orang itu tidak adil, karena menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama. C. Nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah,
baik itu usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. D. Nilai dasar kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial, tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme, masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat. Bahkan, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Nilai dasar kebersamaan. Dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebih-lebihan. Dalam asumsi mereka, bila setiap individu sudah sejahtera, maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran Adam Smith yang menyatakan terdapat hubungan yang sistematis antara kepentingan pribadi dan publik. Demikianlah sedikit materi yang saya paparkan mengenai Islam sebagai agama yang lengkap dan universal.